Ya, assalamualaikum teman-teman. Ini kita mau memanfaatkan baterai laptop bekas ya, yang udah ngedrop gitu, udah dipakai di laptop udah nggak bisa, tapi ini masih bisa dimanfaatkan dengan sangat-sangat berguna banget. Jadi kalau teman-teman punya baterai laptop yang udah rusak, jangan dibuang ya. Nah, di pasaran itu kan banyak kita jumpai baterai kayak gini ya. Ini jenisnya sama kayak baterai isi laptop yang kayak gini. Nah, cuman kita sering pakai baterai ini yang kita beli di pasaran itu daya tahannya itu ya pas-pasan banget gitu loh. Pas-pasan banget. Jadi kita pengen memanfaatkan yang ada di dalam sini karena ini kualitasnya dibandingin sama ini berbeda banget gitu loh. Kualitasnya beda. Kalau misalnya teman-teman ngelihat mungkin ya ada iklan juga baterai laptop kayak gini tapi udah dilepasin gitu loh. Tinggal kayak begininya aja. Terus dilihat harganya ada yang murah, ada yang mahal. Nah, itu nanti tergantung dari ini. Ini kita kasih penjelasan dulu ya. Laptop kan mereknya macam-macam, ada Asus, ada Lenovo, ada apa-apa gitu. Nah, setiap merek itu punya kualitas sel yang berbeda-beda. Jadi, sepengalaman kita yang kualitas selnya bagus banget itu dari laptop copotan Sony Vaio, terus Asus, terus HP, Lenovo, dan ya itu pengalaman kita ya yang bagus-bagus tuh dari merek-merek itu gitu. Terus kalau yang dari kualitas yang agak pas-pasan itu biasanya mayoritas dari merek Acer. Itu kualitasnya agak sedang-sedang aja gitu loh. Dan ini yang jangan sampai tertipu itu nanti kalau misalnya mau beli di ini juga ya apa namanya di marketplace. Ini kita lihat ini serinya sama ya. Ini serinya sama, bentuknya sama, ini serinya sama soalnya. Cuman bedanya adalah yang ini yang original. Ini original nih, bisa dilihat ya, ini original. Originalnya ini 5200 mAh. Nah, ini bukan yang ori nih. 4400 mAh, beda ya. Jadi seumpamanya kalau misalnya menjumpai di marketplace ada yang copotan laptop tapi harganya murah banget ya, mungkin aja ini copotan dari yang nggak original gitu loh. Nggak original. Sedangkan kalau yang dari original ini kayak gini nih contohnya. Dalamnya nanti bentuknya sama, cuman ya ini bisa dilihat ya beda ya. Ini kualitasnya pun juga beda nanti. Ketika baterainya kita lepas jadi kayak gini, kualitasnya beda. Nah, untuk membukanya itu terserah teman-teman, yang penting baterainya ini bisa terlepas, dalamnya ini bisa terlepas. Casingnya hancur nggak masalah, memang casingnya udah nggak kita pakai lagi kan. Cara bukanya cari aja yang bagian pinggir-pinggir kayak gini nih, yang ada garis kayak gini. Nanti dicongkel sama alat seperti ini. Biasanya kita nyari pisau bekas sih, pisau bekas yang udah ditumpulkan, ataupun langsung dari tengah sini bukanya juga bisa. Terserah teman-teman caranya gimana. Intinya yang penting ini kebuka dan jangan sampai ini kayak dipalu atau di apa ya, dengan keras gitu loh. Dipalu atau digebrak-gebrak gitu, pokoknya sampai keras tuh jangan, karena nanti sel baterainya ikutan rusak kalau dia kena benturan atau kena sesuatu yang kayak gini ya, misalnya duak duak duak, nah kayak gitu tuh nanti sel baterainya ikut rusak. Jangan sampai kayak gitu. Intinya gimana biar ini bisa kebuka, biasanya kita pakai alat kayak gini. Nah, ketika udah dibuka nanti dalemannya kayak gini ya, dalemannya kayak gini. Ini kita langsung prosesnya kita apa ya, kita langsung aja biar durasinya cepet dan juga pasti teman-teman bisa kayak gitu. Intinya kayak itu tadi. Nanti ada kayak gininya, ini buat penyambung baterainya, ini tinggal kita tarik aja sama tang ya, kita copotin. Ini tadinya masih nempel. Nah, terus nanti kalau menjumpai kayak gini nih, masih ada sisanya kayak gini, kadang kan nggak bisa bersih. Yang bisa bersih tuh kayak gini nih, contoh yang bersih, kita nyabutnya bersih bersih kan, lumayan bersih. Tapi kalau nanti ada yang kayak gini, ini diketuk-ketuk aja sama ya palu atau tang. Biasanya kita pakai tang aja sih, pelan-pelan biar agak datar sedikit gitu. Ini tuh tajam nih.
Nah, terus kalau teman-teman punya ini multimeter itu lebih bagus, tapi kalaupun enggak, itu enggak apa-apa kalau menurut kita ya. Karena multimeter ini hanya untuk mengukur ini angka voltnya tuh berapa gitu. Kalau misalnya punya, ya ini diarahkan ke angka 20. Terus yang merah ini di bagian plus. Nah, ini kelihatan tuh plus. Ini plus, ini negatif. Yang ini negatif. Yang merah di atas ini, yang hitam di sini. Tapi itu tadi ya, kalau seumpama teman-teman nggak punya pun itu nggak apa-apa, karena ini tadi kita udah ngukur, ada yang angkanya tuh kalau masih bagus tuh sekitar 3 ya. Angka yang masih bagus tuh sekitar 3. Terus angka yang jelek 0, biasanya 0 atau 1 atau 2 gitu, itu angka yang jelek. Tapi ternyata kita udah pernah nyoba yang 00 itu kita cas tuh masih mau ngisi gitu. Yang 00 itu kita cas itu masih mau ngisi. Jadi sebenarnya ini di skip pun nggak apa-apa ini ya, karena 0 pun itu kita masih bisa ngisi. Terus dayanya setelah kita cek pakai ini angkanya naik juga. Nah, ini kita ngasih contoh dulu kegunaan salah satunya untuk lampu emergensi ya. Sebenarnya untuk perangkat apapun bisa, yang penting bahannya baterai yang seperti ini, ataupun kalau nanti mau dimodifikasi kita mau bikin sumber listrik yang dari baterai ini pun bisa, tapi ini kita kasih contoh yang mudah dulu. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini yang sebelah sini yang ada jempol kita, itu kan dia kalau baterai yang umum itu ada tonjolannya ya. Tonjolannya itu nanti connect ke sini nih, kelihatan kan? Di tonjolannya ini itu nanti connect ke besi ini. Bedanya kalau yang laptop kan nggak ada tonjolannya tuh kayak gini. Kalau yang kita beli di pasaran modelnya yang ada tonjolannya kayak gini kan. Oke, kita coba dulu pakai ini ya. Nyala ya. Sekarang kita pakai baterai laptop. Tuh, nggak mau nyala ya karena ininya nggak connect, nggak ada tonjolannya itu tadi. Jadi sekarang gimana caranya supaya ini ada tonjolannya ya. Nah, teman-teman bisa beli ini timah atau tenol, mulai dari yang ukuran besar kayak gini atau yang lebih besar lagi atau yang lebih kecil dari ini ada. Itu harganya mulai 6.000 5.000 tuh ada yang ukuran kecil. Kalau yang kayak gini nih kalau nggak salah 15 sampai 25.000 ya, ini udah bekas pakai jadi udah tinggal setengahnya tenol ini. Nah, ini dan solder aja, jadi modalnya kita pakai tenol sama solder aja. Kalau nggak punya solder ya bisa pinjem temen atau siapa, atau beli solder yang murah. Itu ada harganya mulai 8 ribuan, itu ada solder yang murah, ininya dari kayu gitu ya. Kalau kita pakai yang kayak gini, karena kalau yang dari kayu itu untuk jangka panjang itu cepet rusak. Jadi kita beli yang ini harganya sekitar kurang lebih 50.000 ya. Ini awet kalau pakai yang ini. Nah, biasanya kita pakai tang kayak gini biar ini yang nggak gerak-gerak. Nah, terus ini kita tinggal solder aja teman-teman. Kita tinggal nambahin timah aja di atas bagian yang plus ya, bukan yang minus ya. Kita tambahin ini timah kayak gini di atasnya sini pakai solder. Nanti supaya ada tonjolannya kayak baterai yang ini. Intinya itu yang penting bisa nonjol segini ya, ada tonjolan tambahannya segini. Intinya cuma itu. Oh iya, tadi kalau misalnya kita nemuin ini yang nggak terlalu mulus, berkarat gitu, kita ini dulu ya. Kita amplas dulu sampai agak bersih gitu. Nah, ini kita udah punya contoh yang udah kita solder, maksudnya ya nyolder tinggal gitu aja kok. Maksudnya tangan kita agak kesulitan kalau harus sambil ngerekam karena nggak ada tripod. Nah, ini intinya nah ini kan ada tonjolannya tuh. Ini contoh ya, tuh. Jadi intinya supaya dia ada tonjolannya kayak gini aja, karena mayoritas perangkat dia butuh baterai yang pakai tonjolannya gini. Nah, karena ada tonjolannya tadi udah kita tambahin timah, sekarang kita tinggal tes ya. Tuh nyala kan? Nah, tuh nyala. Nah, tapi sebelum digunakan ini kita cas dulu ya. Ini kita cas. Nah, untuk casnya itu bisa beli di marketplace, itu banyak, ada yang
satu modelnya satu begini, ada yang modelnya 2, ada yang 4, ada yang 10, bahkan itu terserah teman-teman. Ini kita juga baru mau beli soalnya. Nanti ini kita mau beli itu di marketplace banyak, kita nggak jualan itu ya, kita aja nanti mau beli ini. Nah ini tadi kita ngecasnya pakai apa ya, kita ini kebetulan ini bisa buat ngecas juga ini. Jadi ini kalau dipasang ke listrik itu ini juga bisa buat ngecas. Jadi tadi kita ngecasnya pakai lampu ini. Cuman kan ini kekurangannya kan ya cuman satu baris aja gitu. Kita nanti mau beli yang 10 baris sekaligus gitu. Itu ada kok di marketplace, harganya murah, cuma sekitar 50.000 itu. Bisa berapa baris banyak kok itu ada. Kita nggak jualan itu, kita malah jualannya baterai ini ya nanti ya. Kita mau jual baterai ini atau mau yang masih dalam kondisi kayak gini tuh bisa. Kalau masih kondisi kayak gini malah teman-teman bisa tahu ini dari merek apa, asli atau enggak baterainya. Kalau yang udah dicopot gini kan nggak jelas isinya dari baterai yang KW atau baterai merek apa, kan nggak jelas. Nah, ya oke, demikian teman-teman videonya, semoga bermanfaat.